Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang perubahan atau penyetaraan dari jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Suatu contoh dari Kasubag Tata Usaha yaitu eselon 4 menjadi arsiparis. Nah, salah satu contoh seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa terjadi sedemikian rupa? Kali ini akan saya jelaskan, tapi yang akan menjelaskan itu dari BKD langsung. Jadi Bapak Ibu bisa lihat video berikut ini, paparan dari Bapak Yudi BKD Jatim tentang perubahan atau penyetaraan dari jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Agar Bapak Ibu di sini mengetahui kenapa harus ada perubahan tersebut. Tapi sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Mari kita simak video dari Bapak Yudi BKD Jatim berikut ini. Sobat ASN Jatim dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bahas penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Pemerintah telah mengambil langkah untuk lebih menyederhanakan struktur birokrasi. Kebijakan ini dilaksanakan maksimal pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Akibatnya, sebanyak 9.939 pejabat struktural atau pejabat eselon di seluruh wilayah Jawa Timur, baik di provinsi maupun Kapkota, diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan. Pertanyaannya adalah, kenapa langkah ini diambil? Keluhannya jelas bahwa banyaknya lintasan birokrasi dianggap sebagai penyebab utama buruknya kualitas pelayanan publik. Maka jalan yang dipilih adalah delayering. Dalam konsep bisnis, delayering dikenal sebagai proses penghapusan middle management yang tidak produktif untuk membuat perusahaan lebih efisien dan responsif kepada pelanggan. Nah, sudah jelas ya bahwa kebijakan ini pada dasarnya bukan penyetaraan jabatan, melainkan delayering, yakni penghapusan struktur birokrasi. Kenapa ini harus jelas? Karena salah pandang terkait dengan penyetaraan jabatan akan memunculkan perbedaan persepsi. Lalu, sebagai jabatan fungsional, apa yang bisa kita lakukan? Dan kenapa jabatan penyetaraan rata-rata tidak cocok dengan apa yang kita lakukan sekarang? Nah, mengutip apa yang disampaikan oleh Abah Subagja, salah seorang pejabat di Kementerian Pan-RB, bahwa jabatan fungsional memang bukan dibentuk untuk proses penyetaraan jabatan. Maka di dalam proses penyetaraan jabatan wajar apabila terdapat beberapa jabatan yang memang kurang cocok dengan uraian tugas jabatan struktural. Akhir-akhir ini juga muncul sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik. Apakah boleh pindah jabatan fungsional pasca penyetaraan jabatan? Nah, banyak PNS kita yang berpikir bahwa penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke fungsional adalah akhir dari karirnya. Sebagian mereka berpikir bahwa akan menduduki jabatan penyetaraan itu selamanya, sampai dengan pensiun bahkan. Nah, hal-hal seperti ini adalah salah. Orang yang disetarakan dalam jabatan fungsional boleh dan bisa berpindah dari jabatan satu ke jabatan yang lain. Kuncinya, perpindahan jabatan itu adalah memenuhi persyaratan jabatan dan uji kompetensi yang ada di jabatan fungsional yang akan dituju. Jadi, kalau masuk ke dalam jabatan fungsional, jangan pernah membayangkan bahwa Anda akan menua dan pensiun di sana. Lalu bagaimana dengan subkoordinator? Pada masa transisi penyetaraan jabatan, pemberian tugas dan fungsi koordinasi dalam masa penyetaraan jabatan diberikan pada pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan. Ini jelas. Tugas dan fungsi koordinasi pada jabatan fungsional hasil penyetaraan tidak bersifat menetap. Maka dalam aturan baru yang saat ini kita terima di Permenpan 7 tahun 2022, fungsi-fungsi koordinasi tersebut akhirnya dihapus oleh Kementerian Pan-RB. Sobat ASN Jatim dimanapun Anda berada, ke depan mekanisme kerja akan sangat fleksibel. Satu orang fungsional akan dengan mudah meloncat ke sana kemari. Coba Anda bayangkan saja, di tangan kiri seorang fungsional adalah laptop, dan di kanan-kanannya adalah penugasan-penugasan baru, SK-SK baru. Tidak ada lagi sekat-sekat struktural, sungkan sana, sungkan sini, dan layanan kepada masyarakat akan semakin cepat.
Beban manajemen tentu akan bertumpu pada sosok jabatan administrator. Siapakah mereka? Mereka adalah para eselon 3 di masing-masing instansi pemerintah. Maka diperlukan skill manajerial yang mumpuni untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ini. Tapi tenang, yang namanya skill atau kompetensi itu trainable kok, bisa dikembangkan. Maka saat ini yang ada di posisi eselon 3, kemampuan Anda mengendalikan bawahan saat ini sedang diuji. Nah, bagaimana dengan karir pasca penyetaraan jabatan atau pasca penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional? Sukses story yang dulunya adalah menjadi pejabat struktural, maka harus diubah menjadi seorang fungsional. Toh, cara berjalannya pun akan sama, berketemu di karir yang sama. Karir tertinggi PNS adalah jabatan pimpinan tinggi. Jalur karir fungsional pun memungkinkan untuk meraih karir itu. Ingat, bahwa seseorang yang sudah masuk ke dalam jabatan fungsional ahli muda dapat dipilih, ditunjuk, dan berpotensi ke dalam jabatan struktural setingkat kepala bidang ataupun kepala bagian. Selain itu, jabatan fungsional ahli madya dan kepala bidang sama-sama punya potensi dan kans yang sama untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Lalu apa yang membedakan antara jalur karir fungsional dan struktural? Tentu hal ini berkaitan dengan peminatan dan kompetensi. Fungsional merupakan tempat untuk pegawai-pegawai yang lebih memiliki kemampuan dan minat di dalam mengembangkan kompetensi fungsional. Sedangkan jalur karir manajerial adalah dikhususkan bagi pegawai yang memang memiliki kemampuan dan minat dalam mengelola sebuah tim atau unit kerja. Sobat ASN Jatim dimanapun Anda berada, sebagai fungsional kita tidak akan terjebak pada mekanisme berjenjang seperti saat ini. Lah kok sekarang masih gitu ya? Iya, nanti perubahannya, bukan sekarang. Karena perubahan cara kerja itu adalah evolusi. Bisa jadi 2-3 tahun ke depan, kita masih akan berkutat dengan idiom, ya bahwa fungsional itu sekarang masih berasa seperti struktural. Barusan paparan dari Bapak Yudi BKD Jatim. Jadi Bapak Ibu di sini pasti sudah mengerti saat ini kenapa harus dilakukan penyetaraan dari jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, yaitu tujuannya adalah untuk memajukan. Jadi Bapak Ibu pahami betul video yang tadi sudah saya share. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel ini, serta Bapak Ibu bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu agar rekan-rekan Bapak Ibu juga mengetahui tentang perubahan ini. Jangan lupa pula follow Instagram dan TikTok saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.